Orang Kristen bagaimana? Orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya saya bilang orang Kristen yang begini. Nah tangannya ya, orang Kristen gila, berarti dia penduduk kita semua gila ya. Kalian bilang orang begini, orang sombong. Hah? Ya, sepakat kok. Ya, saya nggak mau. Nih, ini bukti WA-nya. Saya kasih tunjuk bukti WA-nya ya. Nih, saya kirim videonya. Saya tanya begini. Ini tidak dipotong kah videonya? Bisa baca ya? Bisa baca ya? Ini tidak dipotong videonya kah? Kamu mengatakan demikian kah? Penyaliban rencana iblis. Dan orang Kristen mengatakan rencana Tuhan itu gila. Betul ya? Pak Bom Bom hanya bertanya. Dia jawab. Asli. Nih. Asli ini videonya memang tepat. Oke? Gimana? Gimana? Memang Pak. Gimana emangnya Pak? Coba Edis bisa masuk ke roomnya Pak Bom Bom, roomnya saya kirim link. Jawabannya apa? Penyaliban itu memang rencana iblis Pak. Oke? Oke, clear ya? Langsung saya bilang, kita debat. Yuk berdua. Pak Bom Bom harus belajar Bible lagi Pak. Ada Edis. Silakan. Sebentar, saya turun dulu. Silakan. Siapa yang mau turun dulu nih? Saya aja yang turun, saya turun. Oke, silakan. Kasih Pak ya, saya turun nggak apa-apa. Enggak. Saya mau lihat Edis jelaskan sama saya. Mana Edis? Udah. Selamat malam. Malam bro. Selamat malam saudaraku. Selamat malam. Oke, saya minta Pak Edis bisa klarifikasi. Menurut Pak Edis, klarifikasi Yesus apa? Penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Bisa tunjukkan data-data Alkitabnya, silakan. Oh boleh. Coba Pak Bom membuka dulu Yohanes pasal yang ke-8. Baik. Ya, karena Pak Bom Bom bilang mau belajar, makanya saya ajari gitu supaya ya, ajarin saya aja nggak apa-apa. Supaya tidak semakin banyak orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Bapa di surga. Penyaliban itu memang rencana daripada iblis. Tetapi sekalipun demikian, justru lewat penyaliban itu rahmat Tuhan dinyatakan. Coba silakan. Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes pasal yang ke-8. Sudah ketemu? Ayat berapa? Ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-43. Sabar, Wira tolong buka ya. Ayat berapa? 43. Kita mulai dari 42 sampai 44. Silakan. Oke, saya baca ya. Ini tafsirannya Edis ya. Saya nggak tafsir. Kita nggak boleh nafsir. Apa yang tertulis saja. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi yang lagi diskusi sama Yesus. Betul. Terus? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengurus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak datang menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini menurutmu penafsiranmu, saudara? Tidak. Di situ yang ingin membinasakan Yesus siapa? Iblis. Ya betul. Salah. Jadi kamu penafsiranmu salah, saudaraku. Sebentar, begitu pelan-pelan ya. Silakan. Di situ Tuhan kita Yesus sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana ahli-ahli Taurat berusaha untuk membinasakan Yesus, betul? Lanjut aja, kamu ngomong lanjut aja. Bukan, saya konfirmasi dulu, betul atau salah? Bagaimana, ulang?
keinginan untuk membinasakan Yesus adalah keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Betul atau salah? Atau Betul. keinginan murid-murid? Bukan. Oke. Ahli Taurat, lanjut. Oke, siapakah yang menjadi bapaknya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Iblis. Iblis. Dan keinginan siapakah itu? Untuk membinasakan Keinginan, Yesus? keinginan manusia itu. Ahli Taurat. Menurut Tuhan Yesus keinginan siapa? Orang ahli Taurat itu. Sekarang saya tanya, free will? Kamu free will Bukan, atau kita jangan kebebasan? kemana-mana dulu. Sebentar. Gini, Saya mau belajar sama kamu. Saya mau belajar sama kamu. mengundang saya mau belajar, biar saya ajarin sebentar. Enggak, kamu ngajarin saya. Enggak apa-apa, terus. Nah, saya bertanya ya. Jadi ayat itu jelas, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di surga. Bagaimana ada seorang Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu keinginan Bapa di surga? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba buka Korintus 1 Korintus 2. Bukan. Sudah? Ayat yang ke-8. Jangan dibaca. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal siapa Sebab itu? Tidak ada dari penguasa ini yang dunia ini yang mengenalnya. Ya, mengenal siapanya itu siapa? Tuhan. Siapa? Sebentar, saya baca dari atas dulu. Silakan. Sungguh pun demikian kami, dari ayat 6 ya. Sungguh pun demikian kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Berarti iblis ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya, sebentar, kau diam dulu. Tidak ada dari penguasa ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Iya, jadi yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, adalah orang-orang para penguasa yang tidak mengerti hikmat Tuhan. Jadi orang itu orang berdosa bukan? Ya jelas. Oke, orang berdosa ya. Orang berdosa ya. Maksud saya begini, saya cuma menyampaikan begini saja Pak Bombo. Keinginan Bapa di surga itu adalah supaya Tuhan Yesus taat menghadapi penyaliban itu, bukan supaya Bapak itu supaya Bapak ingin bahwa Yesus disalibkan, bukan begitu. Bapak di surga ingin supaya Yesus taat, bahkan menghadapi penyaliban pun dia harus maju, tidak melarikan diri dari penyaliban itu. Sudah? Oke, saya rasa boleh. Pak Bombo. Sabar. Jangan kau lari. Saya mau bertanya, jangan kau lari sini, jangan kau buang cincin baru kau lari. Kurang ajar ini Edis. Kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Siapa yang menginginkan supaya Yesus disalibkan? A. Bapa di surga. B. Iblis. Iblis lah. Nah, pintar. Bapa di surga. Oke, kalau setuju sama saya, berarti sampai saat ini saya masih mendapatkan orang Kristen, puji Tuhan, masih yang waras. Saya mau naikkan dulu orang Kristen yang punya pemahaman yang tidak waras. Ya, Kak Veronica ya. Ya. Kalau gini nanti nggak adil, nanti kitanya ngomong-ngomong sendiri begitu. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau yang objektif. Untuk menyajikan sudut pandang yang objektif, maka harus dicari yang kontra. Ya, benar. Karena begini, di dalam sebuah pengadilan, jaksa itu harus ketemu pengacara. Karena jaksa setuju si terdakwa dihukum, pengacara tidak setuju. Nah, maka itu menjadi satu pengadilan, satu forum yang objektif. Ya. Nah, itulah yang ingin saya sajikan dalam sebuah diskusi. Benar. Ya, kalau sepakat sama saya buat apa? Itu namanya kita sesama jaksa sama jaksa, nggak ada pengacaranya ya, pengadilan pincang. Iya. Oke, baik, saya naikkan. Saya turunkan dulu. Saya naikkan yang setuju bahwa penyaliban Yesus rencana Bapa di surga. Silakan. Ini kita untuk khusus hari ini ya, khusus hari ini mungkin sebentar, besok kita sudah mulai lagi, normal lagi. Cuman untuk acara hari ini, saya ingin mengedukasi orang-orang Kristen. Ya, saya ingin mengedukasi umat Tuhan supaya kalian memahami kekristenan itu dengan benar. Bukan asal penyaliban ya, penebusan ya. Penebusan, penebus dosa. Apa
iman seperti itu. Iman kita itu harus bernalar, benar-benar kita pahami dengan baik. Iman yang kita imani itu harus kita mengerti. Ya, silakan. Saya tidak akan berlaku curang, saya tidak akan berlaku semena-mena. Silakan. Kalau ada Kristen yang memiliki satu pandangan bahwa penyaliban Yesus itu keinginan Bapa di sorga, coba naik sini. Coba. Kita ngobrol yang baik. Coba. Halo Pak Saribu. Halo bang, halo bang. Nah, silakan nyalakan kamera. Betul tadi abang bilang gak setuju? Ya bang. Baik, kutanya dulu, abang Islam atau Kristen? Kristen Protestan bang. Kristen. Oke, apa yang mau abang sampaikan? Kalau dilihat dari segi jalan ceritanya memang iblis yang menghasut semuanya itu agar terjadi penyaliban. Tapi itu kan Tapi nggak setuju gimana? Tapi itu sebenarnya rancangan. Tenang bang, tenang dulu, tenang. Yang mau saya tanya begini. Siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalibkan? A. Bapa di surga, B. Iblis. Bapa di surga. Bapa di surga. Baik. Abang ada Alkitab di situ? Bang. Tenang dulu. Bang. Tenang dulu. Sebelum penyaliban, Tenang dulu bang. Tenang. Abang ada Alkitab Ya. di situ? Ada. Ada. Coba buka. Bentar bang. Silakan. Di mana? Ya, coba buka Yohanes. Kenapa bang pakai efek-efek seperti itu bang? Coba dihilangkan saja efek-efeknya bang, biar enak kita diskusi. Itu loh, gambar-gambarnya pakai kacamata bisa, tapi efek-efeknya itu coba dihilangkan, biar serius dikit kita diskusinya. Bentar bang, bentar. Musika yang di luar kayak mana di Nah, gitu kan enak Bang. Jadi kita bisa membangun iman kita supaya Anda tidak lagi punya pemahaman yang keliru terhadap iman kekristenan kita. Coba, sudah dibuka Bang Yohanes pasal yang ke-8? Terbangnya. Jam 8 ayat. Yohanes pasal yang ke-8 Bang. Iya, pasal 8. Oke, coba kita baca, kita mulai dari ayat yang ke-40. Udah ketemu Bang? Terbangnya ayat 40. Sebelum ke-40, coba kita... Ya, dari 40 coba. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Stop dulu Bang, saya tanya. Siapa yang berbicara di sini Bang? Yesus. Berbicara kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Kepada ahli Taurat Bang, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Oke. Terus? Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Terus? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Oke, 44 sekarang. Ini jawabannya di sini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke, jadi siapa yang menginginkan kebinasaan Yesus Bang? Iblis. Terus kenapa kau bilang Bapa di surga Bang? Tapi Bang, yang di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa itu kan dia digoda iblis agar tidak terjadi Di mana ayatnya? Kematiannya itu. Di mana ayatnya digoda iblisnya? Coba di mana? Memang tidak ada bilang digoda iblis. Aduh, makanya aku bilang begini Bang. Iman kita jadi rusak gara-gara, mohon maaf Bang, orang seperti Abang ini. Kalau Abang diam saja nggak masalah, yang Abang ngomong sama orang Muslim begitu. Jangan ditutup Bang kameranya. Betul. Ya.
Jadi jelas sekali bahwa mereka ingin membinasakan Tuhan Yesus. Dan siapa yang menjadi bapak mereka yang ingin membinasakan Yesus? Tapi kan nubuatan para nabi sudah ada tertulis bahwa Mesias itu memang harus mati kan? Bang, nubuatan itu adalah peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Tetapi bukan berarti itu sudah dituliskan seperti itu, bukan. Itu keinginan daripada Bapa di surga, bukan. Sebagai contoh misalnya begini. Ada seorang nabi datang kepada abang bilang, besok rumahmu akan dibakar oleh orang. Itu nubuatannya. Apakah rumahmu dibakar oleh orang itu keinginan dari Bapa di surga? Ya tidak, itu hanya pemberitahuan bahwa besok akan terjadi demikian. Bukan berarti yang merancangkan itu Bapa di surga. Begitu. Jadi yang merancang itu sebenarnya iblis mulai dari awal. Betul, makanya begini. Abang sudah pernah baca Bible sampai selesai? Udah pernah, cuman sekarang lagi. Coba jujur dulu abang. Udah pernah abang baca Bible sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Ini jarang-jarang loh nih saya naikkan Kristen ini. Baru hari ini nih kita belajar iman Kristen nih. Supaya kita ngerti iman kita nih. Oke, saya tanya dulu sama abang jujur. Udah pernah abang baca dari Kejadian sampai Wahyu? Udah. Sudah pernah. Oke, apa yang terjadi kepada Yusuf, Bang? Yusuf. Apa yang terjadi kepada Yusuf anak Yakub? Udah, makanya saya bilang udah lama saya enggak. Nah, makanya aku bilang, makanya orang yang bilang begitu memang orang Kristen yang agak lain. Yang saya ingat Yusuf anak Yakub pernah dijual saudara-saudaranya kan? Oke, dia dijual saudara-saudaranya. Ada satu perkataan dari Yusuf yang sangat terkenal, Bang. Kamu merancang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Abang ngerti nggak apa kalimat seperti itu? Paham nggak? Iya. Apa maknanya? Sekalipun iblis atau kejahatan membuat kita atau merancanakan sesuatu yang buruk kepada kita, tetapi Tuhan membuat rencana iblis yang buruk itu menjadi kemenangan bagi kita. Contoh, saya kasih contoh. Iya. Sebentar, biar saya selesaikan, Bang. Biar saya selesaikan. Ini satu analogi yang mirip dengan penyaliban. Karena Tuhan kita Yesus pun selalu berbicara dengan sebuah perumpamaan. Selalu berbicara dengan sebuah analogi, biar paham. Gini, ketika saudara-saudara Yusuf merancangkan yang jahat dengan cara membuang dia ke sumur, lalu akhirnya dia dijual ke Mesir. Tetapi justru dengan jalan itulah Yusuf menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, betul? Iya, betul. Nah, seperti itu juga penyaliban. Iblis merencanakan penyaliban, iblis merencanakan kejahatan kepada Tuhan Yesus untuk membinasakan dia, tetapi justru lewat rencana jahat si iblis itu dibalikkan menjadi rancangan keselamatan. Justru dengan penyaliban itu ada sebuah peristiwa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Jadi maksud saya yang saya katakan begini, iblis merencanakan penyaliban, tetapi Bapa di surga membalikkan itu menjadi rancangan keselamatan. Seperti itu. Biar paham. Pertanyaannya, Bang, jadi nggak ada kaitannya nubuatan di dalam Perjanjian Lama dalam penyaliban Mesias? Tentu ada. Tentu ada. Nubuatan itu, Bang, bukan sebuah suratan takdir dari Bapa di surga. Nubuatan itu pemberitahuan tentang apa yang akan terjadi. Oke. Begitu. Jadi bukan gara-gara dinubuatkan terus Bapa di surga yang merancangkan itu, enggak, tetapi itu adalah sesuatu yang diberitakan bahwa itu akan terjadi demikian. Oke, Bang. Itu. Saya akan buat nanti contoh-contoh lain ya. Kalau masih ada yang seperti apa ini. Untuk seperti itu sudah paham ya? Ya, Bang. Baik, terima kasih, puji Tuhan ya. Baik, kita turunkan ya, Bang ya. Oke. Ya, seperti itu teman-teman ya. Artinya sebenarnya saya itu fokusnya itu kepada orang-orang muslim. Yang begini-begini tuh harusnya diajarkan bapak-bapak pendeta di gereja. Seharusnya dari sekolah minggu udah mulai diajarkan. Ini saya prihatin ini bagaimana dengan kalangan internal kita kalau masih ada yang berpaham seperti itu. Ya, ayo silakan. Atau ada yang nggak setuju lagi, coba silakan. Yang tidak setuju. Coba yang tidak setuju mana? Naikkan, coba. The Kingdom coba ya, The Kingdom mana, sebentar saya lihat ya, The Kingdom.
Kingdom nggak ada. Cuman komen-komen aja di bawah. Oh ini, nah oke, baik, kingdom, baik. Tapi nggak bisa pun nyalakan kamera bang. Coba saya cek bang. Oh udah bisa bang nyalakan kamera ya, silakan bang, nyalakan kamera. Ya, salam bang. Shalom bang Kingdom. Muslim bang atau Kristen? Kristen bang. Kristen, iya bang. Kalau menurut saya begini bang. Begini bang, begini sebentar dulu, saya tanya dulu sama bang. Tenang dulu bang, saya tanya dulu sama bang. Abang sudah pernah baca Bible sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Belum pernah sih, cuman setengah udah. Cuman ini kayak gini. Nubuatannya itu ada di Yesaya 53 bang. Susah ini. Ada di Yesaya 53 bang. Berat ini kalau benar. Oke lah, aku tanya dulu gini bang. Menurut abang ini, siapa yang ingin supaya Yesus disalibkan? A. Iblis, B. Bapa di surga. Kalau dibilang penyaliban, bukan penyaliban sih. Cuman kan bang, dijawab dulu A atau B. Begitu biar enak kita bang. Tanpa penumpahan darah, tidak ada itu yang kita bahas bang. Gitu. Jadi kita bahas itu. Kita membahas mengenai siapa yang ingin supaya Yesus disalibkan. A. Iblis, B. Bapa di surga. Dijawab dulu A atau B. Kalau Bapak di surga tidak penyaliban, tapi penyelamatan. Berarti abang sudah sepakat dengan saya. Kalau begitu ngapain lagi kita diskusi? Oke lah, kalau sudah sepakat bang. Saya 53 gitu bang. Ya saya 53 itu nubuatannya di situ. Jadi apa sih nubuatan itu bang? Coba. Gitu apa sih nubuatan itu? Ya kejadian yang akan mendatang gitu loh. Yang tidak kita ketahui, tapi Tuhan sudah mengetahui. Nah, gitu. Apakah Tuhan yang merencanakan? Apakah Tuhan yang merencanakan? Ya itu rencana Tuhan. Berarti kita hanya menjalankan takdir. Bukan, karena itu sudah nubuatan di Yesaya 53. Baca aja Yesaya 1 ya ayat 1 sampai. Saya sudah ratusan kali baca itu bang. Enggak, yang saya tanyakan, apakah berarti dengan demikian bahwa kita ini adalah orang-orang yang melaksanakan atau seperti wayang kita ini gitu? Bukan sih bang ya. Jadi ya aku terkait yang semalam itu bang, aku mau nonton tuh bang. Jadi maksudnya gini, coba di apa namanya bang, dikasih tahu ke masyarakat, karena bang Edis katakan itu ada yang tidak tahu rencana iblis dan rencana Allah. Gitu. Ini makanya sedang saya edukasikan bang. Ini yang sedang saya edukasikan. Jadi gara-gara pernyataan bang Edis semalam itu, semua umat Kristen saling argumen-argumen gitu, berisik semua. Gitu. Iya, makanya ini saya utarakan. Masalahnya abang tadi bilang tidak pernah baca Bible sampai selesai. Gimana saya mau diskusi sama abang? Ya. Ini juga saya lagi belajar juga sih. Nah, begitu bang. Kalau belajar, baiknya kalau seperti itu belajar dulu. Nyimak aja di bawah nanti ya. Oke? Enggak, maksudnya gini. Karena makanya aku belajar sama bang Edis kan gitu. Yang ya, jadi begini bang. Itu rencana Allah. Bukan. Rencana Bapa di surga itu keselamatan, bukan penyaliban bang. Begini, saya kasih contoh, saya kasih analogi. Bang, abang misalnya seorang ini ya, saya buat satu analogi supaya mudah Anda cerna. Oke? Misalnya abang seorang hamba Tuhan, abang punya gerejanya gubuk-gubuk. Oke? Yeah. Nah, adalah umat Muslim. Mohon maaf nih, bukan berarti menjelek-jelekan umat Muslim. Atau ada orang non Kristen lah, ada orang non Kristen tidak suka ada gereja di situ. Oke, dibakarlah gereja bang nih, bakar. Kalau kita sebagai orang Kristen diwajibkan apa? Untuk membalas atau tidak membalas? Tidak membalas. Tidak membalas. Nah, tetapi karena abang taat sama firman Tuhan, tidak membalasnya, tiba-tiba banyak orang suka support abang. Akhirnya gereja abang yang gubuk tadi tiba-tiba dibangun menjadi gereja baru yang bagus. Sekarang saya mau tanya sama abang. Inilah yang dimaksudkan merubah rancangan si jahat menjadi sebuah jalan keselamatan, menjadi jalan yang baik. Saya mau tanya sama abang. Menurut abang, pembakaran gereja itu keinginan Bapa di surga atau keinginan iblis? Ya pokoknya segala yang kekerasan ya dari iblis. Nah, dari iblis. Jadi orang-orang yang mau bakar gereja abang itu inisiatif dari setan. Tetapi Bapa di surga merubah rancangan setan itu menjadi berkat, menjadi jalan keselamatan. Gereja abang yang tadinya gubuk, yang tadinya dibakar, tiba-tiba menjadi satu gereja baru yang bagus, malah dibangun lebih baik, keramik.
Nah, makanya saya bilang, Bang, iblis merancangkan yang jahat, iblis merancangkan penyaliban. Iblis merancangkan melenyapkan Sang Mesias, membunuh Sang Mesias. Tetapi Bapa di surga membalikkan rencana iblis itu menjadi jalan keselamatan. Makanya salib yang tadinya menjadi lambang kutuk, salib yang tadinya lambang hukuman mati, itu menjadi lambang keselamatan bagi kita. Coba saya mau tanya Bang Edis, itu tentang di Ibrani 2 ayat 9 itu, Ibrani 2 ayat 9, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Apa yang dimaksud di situ, Bang? Baik, itu sebenarnya berbicara mengenai hukum Taurat, di mana di dalam hukum Taurat bahwa setiap dosa itu harus dibayar dengan darah. Makanya di dalam hukum Taurat, kalau kita berbuat dosa, kita harus membawa satu persembahan untuk membayar dosa itu. Nah, tetapi Yesus, dia datang ke pelataran Tuhan. Pelataran Tuhan di sini bukan berbicara mengenai pelataran dalam bentuk fisik. Ya, dia datang kepada Bapa di surga, dia sebagai imam besar kita. Dia tidak bawa korban yang dibawa oleh para imam-imam itu, tapi dia membawa darahnya sendiri. Membawa darahnya sendiri itu berbicara mengenai ketaatan Yesus sampai mati. Makanya Yesus kita itu tidak lari ketika disalibkan, nggak seperti Nabi Isa. Nah, ketika Yesus taat, makanya di Taman Getsemani, apa doa Yesus? Jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah. Nah, kehendak Bapa ini apa sebenarnya? Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah supaya Yesus taat. Bukan, kehendak Bapa supaya Yesus taat menghadapi penyaliban itu. Begitu. Jangan lari dari penyaliban itu, tapi hadapi, taat. Sekalipun disalibkan, tetap taat kepada Bapa di surga. Jangan melawan, jangan melakukan pemberontakan, jangan menggerakkan massa untuk menggulingkan kekuasaan pada saat itu. Yang diinginkan oleh orang Yahudi dan murid-murid kan itu. Supaya Yesus mengumpulkan massa, menggerakkan sebuah sebuah revolusi untuk membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Tapi Yesus tidak mau itu. Gitu loh. Karena visi misi Yesus bukan visi misi duniawi. Jadi gini Bang, itu. Semalam memang yang pas debat sama YSUPI Bang itu, aku sebenarnya belum pernah mendengar seperti ini pernyataannya di situ. Karena banyak pernah gitu loh. Inilah saya bilang Bang, tugas apologet ini menjawab orang-orang Muslim. Seharusnya menyadarkan iman internal kekristenan itu tugas bapak-bapak gembala di gereja. Gimana? Masa tugas apologet Pak? Selama ini kan. Jadi selama ini yang tahu saya itu rancangan penyaliban itu ya karena rancangan Allah aja gitu loh. Jadi malam itu aku kayak teriris hatiku mendengarkan di situ gitu. Kalau Abang mengatakan begitu berarti rencana membakar gereja itu adalah rencana Bapa di surga. Nggak bisa kita bilang begitu Bang. Rencana Bapa di surga itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan bencana, tetapi rancangan damai sejahtera. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia, bukan salibkanlah dia. Jadi orang yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang di pihak yang tidak mengasihi Yesus. Orang-orang yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang yang kontra kepada Yesus, dan mereka pasti iblis. Sudah pasti iblis panglimanya. Begitu. Tetapi sekalipun mereka merancangkan yang jahat kepada Sang Mesias, ingin membinasakan Sang Mesias, justru dengan jalan itu menjadi jalan keselamatan bagi kita. Begitu sama seperti Abang tadi, gereja Abang dibakar, merancangkan yang jahat, ya, supaya Abang binasa, supaya gereja binasa, supaya umat binasa. Tapi sebaliknya Tuhan membuat malah justru karena gereja dibakar, malah berdiri satu gereja baru yang lebih besar. Itu seperti itu kira-kira gambarannya. Gitu. Jadi jangan bilang penyaliban rancangan Bapa, tidak. Penyaliban rancangan iblis, tetapi Bapa merubah rancangan iblis itu menjadi kemenangan. Begitu. Dengan taatnya Yesus sampai mati, maka kita menjadi diselamatkan. Jadi setiap orang Kristen juga harus pikul salib. Contoh, kita memberitakan Injil nih. Diancam kita, kamu kalau beritakan Injil di sini, gue salib lo nanti ya, gue salib lo. Kita hadapi. Nah, ketika kita taat sampai kita disalib, sampai kita dibunuh, justru di situ kita menang. Justru ketika kita mati dalam memberitakan Injil itu, disitulah kemenangan bagi kita. Nah, itu yang tidak dilihat oleh banyak orang. Nah, orang melihat ketika Yesus disalibkan, orang melihat apa? Menertawakan, mencemooh dia. Lihat itu. Orang lain dia selamatkan tetapi dirinya tidak. Dalam sudut pandang orang itu sebuah kekalahan.
Tetapi ada rencana besar Tuhan di sana yang orang tidak bisa lihat. Sama seperti misalnya gereja Bang dibakar. Ketika gereja Bang dibakar, orang lihat, habis gereja lo, habis lo, lenyap lo. Tapi justru setelah gereja itu dibakar, terjadi gereja baru. Itu Bang, seperti itu. Jadi supaya kita betul-betul mengerti iman kita. Seperti itu. Nah, tersanggup dan udara lah ya. Tersanggutnya baru nang kusi di studio norakku. Nah, jadi memang seperti itu banyak. Dengar suara lain. Kita ini banyak menerima dogma, kita ini banyak menerima pengertian-pengertian, tetapi kita sendiri kadang-kadang tidak memahaminya. Seperti itu. Saya rasa dengan penjelasan ini teman-teman menjadi mengerti ya. Oke, Le. Ya. Oke. Seperti itu ya Bang ya, Lea. Oke, mau lihat Le. Sama-sama. Oke, saya turunkan ya. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman, supaya teman-teman paham apa yang kita imani gitu. Karena iman kita ini bukan iman-iman dogma yang gak jelas. Kita ini tidak mengimani, iman kita itu bukan iman yang tidak bernalar gitu loh. Tapi iman kita itu dibangun di atas sebuah sejarah, peristiwa yang nyata, yang jelas. Begitu ya teman-teman ya. Saya selama ini memang saya agak nggak fokus sama internal kekristenan. Kenapa? Karena tangan saya itu hanya dua. Saya mau fokus dulu kepada yang ini dulu nih. Untuk pengajaran kekristenan, pengajaran ini, saya berpikir bahwa itu adalah tugas orang-orang di gereja yang mengajarkan jemaatnya, begitu. Supaya ada pendalaman Alkitab di gereja, digalakkan kembali pengertian terhadap iman kita. Begitu. Jadi gereja bukan hanya sekedar datang kebaktian, bla bla, selesai persembahan pulang. Maksud saya ada satu kegiatan di gereja supaya internal kekristenan menjelaskan iman yang bernalar terhadap iman kita, seperti itu. Ya teman-teman ya, saya rasa mungkin 2 contoh itu kayaknya cukup lah ya. Soalnya ini kita ntar malam mau siaran ini. Jadi teman-teman sudah cukup ya, saya rasa 2 penjelasan itu atau kurang lagi? Teman-teman, atau kurang? Cukup atau kurang teman-teman? Cukup ya? Udah cukup lah itu, sudah cukup. 2 contoh sudah cukup. Ya, artinya itu teman-teman, sekali lagi, sekalipun iblis mereka-rekakan yang jahat, iblis mereka-rekakan yang yang buruk, menjegal kita, tetapi ingat bahwa rancangan iblis tidak akan bisa mengungguli rancangan Bapa di surga. Gitu. Jadi sebagaimanapun iblis mengakali, menggagalkan kita, kalau kita taat, kalau kita setia, maka tetap saja rancangan di surga itu akan menang melawan rancangan iblis. Seperti yang terjadi kepada Yusuf. Sekalipun saudara-saudara Yusuf merancangkan yang jahat, seperti kata Yusuf ya, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Justru dengan jalan Yusuf dibuang, dengan jalan Yusuf diperlakukan, dijegal seperti itu, malah itulah jalan bagi Yusuf menjadi seorang pengusaha dan berkat bagi bangsa-bangsa. Seperti itu juga penyaliban. Sekalipun iblis, sekalipun ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan musuh-musuh Tuhan Yesus melakukan hal-hal, merancangkan hal-hal yang jahat, bahkan sampai menyalibkan Sang Mesias Tuhan kita. Tetapi justru dari penyaliban itu, maka tercapailah jalan keselamatan itu. Seperti itu. Dan kita sebagai orang Kristen harus mengikut jalan Yesus itu. Seperti itu. Jadi sekalipun kita dianiaya, sekalipun kita dijegal, sekalipun kita harus tetap taat. Ketika kita taat nanti, maka Bapa di surga punya satu rancangan yang besar bagi kita. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja menyaksikan bersama-sama video klarifikasi dan pengajaran dari Edis TV bersama Pak Bombon ya, sesama Profet Kristen. Ya, di awal video tadi, beberapa hari lalu teman-teman ya, sempat menjadi perbincangan yang hangat di media sosial teman-teman ya. Konflik di antara mereka berdua itu berpusat pada perbedaan pandangan mengenai siapa yang menghendaki penyaliban Yesus, apakah iblis atau Bapa di surga. Nah teman-teman sekalian, Edis TV tadi dengan jelas memaparkan bahwa yang menghendaki Yesus disalib adalah iblis. Penjelasan ini didasarkan pada beberapa ayat Alkitab yang sudah kita dengar tadi teman-teman ya, yang menegaskan bahwa
Rancangan Bapa di sorga adalah rancangan damai sejahtera dan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi teman-teman, analogi yang disampaikan Bang Edis tadi menurut saya sangat luar biasa ya, membuat kita semua lebih mudah memahami kebenaran ini teman-teman. Saya pribadi sangat sepakat ya dengan penjelasan Bang Edis tadi ya, yang disampaikan dengan analogi yang mudah dicerna dan dipahami. Oleh karena itu teman-teman, saya sangat berharap perseteruan ini dapat segera diselesaikan dengan baik ya. Mari kita semua belajar Alkitab lebih dalam lagi, agar kita memiliki pemahaman yang sama dan kokoh dalam iman. Marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus ya saat kita belajar ya, sehingga kita dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan perseteruan ini berlarut-larut, karena ini adalah kesempatan bagi iblis untuk menertawakan kita teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita belajar lebih dalam lagi. Dan untuk Pak Bonbon serta Bang Edis, ayo tetap semangat belajar terus ya, karena dengan terus belajar kita akan semakin dilengkapi untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang tak terbatas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.